Tersesat, oh tersesat, haleluya. Pak Pendeta, aku mau tanya kalau suami aku selalu aja kan. Dasar kamu, lelaki kurang ajar. Lelaki kurang ajar kamu. Saat suami lagi capek bekerja menjadi loper koran, kamu malah berdua dengan lelaki lain. Dasar kamu. Emang kamu harus pantas sini. Bola biliar 8 mana angka 8 nih. Dasar. Itu Pak Pendeta. Oh ini Pak Pendeta. Maaf Pak. Apa? Ini yang namanya KDRT ya? Konten dalam keluarga. Iya. Oh, konten dalam rumah tangga. Enggak. Apakah ini konten sehingga semuanya langsung dimaafkan? Betul. Tapi sebelum kita tanya KDRT dalam Kristen, kita tanya dulu Pak Pen. Banci dalam Kristen gimana Pak Pen? Saya penasaran Pak Pen. Ada kayak gitu kan pas pelepasan. Haleluya. Bener. Wah, belum lepas nih. Benar. Pas udah gini, haleluya. Iya, malam kudus. Jadi bintang jadi pilok. Aduh. Oke, kalau kayak gitu kita tanya kepada Coki. Beda. Bukan ya? Iya, Bukan ya? Beda sekali. Iya, benar. Gimana mau nanya yang gitu loh? Iya boleh Pak Pen. Tolong berhala itu disingkirkan. Wah. Oh, ini kita tengking. Udah geng. Oke. Sebelum kita bahas KDRT, kita bahas dulu LGBT. Sama-sama 4 huruf. Sama-sama Pak Guru. Ah, KDRT, LGBT. Iya. Gimana, Pak? Prinsipnya sama sih. Oke. Tuhan membenci dosanya, apapun itu termasuk LGBT, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Part kita tidak menghakimi orangnya, mengasihi tidak menerima orang dan mengasihi orangnya. Hal yang berhubungan dengan dosa ya berurusan dengan Tuhan. Tapi bentuk dari kita juga menasihati dan menegur tentunya, tapi tentu dalam koridor kasih. Tapi kita tidak boleh memberikan stigma negatif dan membuat seakan-akan dosa ini lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Seperti itu. Jadi bukannya kompromi, tapi pada dasarnya itu prinsip yang Yesus kerjakan bahwa dia benci dan tidak kompromi dengan dosa, tapi dia sangat mengasihi sang pendosa. Daripada sibuk menghakimi, mendingan kita tanya apa yang bisa kita bantu. Benar. Nah. Tapi jujur ini gue pribadi ya Bang Bob. Gue belum pernah lihat ya yang LGBT yang cewek yang jadi tanda kutip banci ke gereja. Lesbi, LGBT. Cewek. Oh, cewek. Banci. Oh, banci. Bisa nggak Pak Pen? Dan dia atribut cewek kayak gitu. Bisa padahal- dong, bisa dong. Boleh ya? Bisa dong, boleh. Trans dong. gitu ya kayak Nah, trans. makanya kan prinsipnya gini. Jangan kita berpikir lu berubah dulu, baru lu gabung di geng gua. Iya. Loh, gabung aja di geng Oke, gua. oke. Nanti lu berubah. Siap, Berubah siap. kapan ya urusan lu dengan Tuhan. Benar. Jadi kadang-kadang itulah kesalahan kita. Kesalahan kita adalah memaksa orang berubah secara atribut dulu. Oke. Seakan-akan kita lebih kudus dari dia. Oke. Kalau lo gondrong potong rambut, kalau lo Bener. tatoan pakai tangan panjang, Oke. pokoknya ini dulu. Datang aja apa adanya. Iya. Kalau dibilang wah kalau nggak mau hormati Tuhan kayak Iya. kalau lo ketemu pejabat aja lo Tuhan bukan pejabat yang lo butuh protokoler. Betul. Jadi kalau menurut pandangan gua ya nggak apa-apa juga kalau kita belum bisa berubah dan ada hal-hal yang nggak gampang lo berubah. Betul. Gestur, Gestur. cara buka Alkitab, Betul. cara angkat tangan, Iya, ya nggak apa-apa juga. Iya. Oh berarti boleh dia Bang Beb atribut banci Iya. gereja gitu. Pas kan biasanya kalau gereja itu kan pas closing itu ada salaman kan. Iya. Salaman biasa. Habis ini kemana? Gitu. Pulang ini. Lanjut kerja Pak Ben. Biar sekalian Bang. Biar sekalian. Oh. Gimana kayak gitu? Ternyata ibadahnya berat terakhir. Kan biasanya malam. Malam. Makan gultik dulu bentar. Sekalian dandan. Iya, tacep doang. Udah dandan, Richard. Iya. Ya kalau nggak ya puji Tuhan dia masih mau mampir. Iya, Dia puji bener, Tuhan lah. bener, Itu setuju. salah satu progres yang Setuju. harus dia ada. Kalau gue malah merespek gitu loh. Iya. Thank you ya, meskipun maaf lu sebelum kerja, Iya. yang which is semua orang juga tahu Benar. kerja itu apa dan melukai itu, tapi lu masih mau menyempatkan diri Betul. untuk datang dan Betul. bertemu dan gua Iya, akan welcome sekali. Iya. Tapi banyak kan teman-teman yang trans itu yang
malah jadi malas ke gereja karena stigma dari orang-orang gerejanya. Itu Pak Iya. Ben. Jadi orang kayak mungkin udah ya sorry mohon maaf nih Iya. di tempat umum aja kadang di underestimate gitu kan. Iya. Apalagi di rumah ibadah Betul. gitu kan. Pasti kayak Betul. jauh gitu apa Iya. gitu. Iya, betul. Makanya itu yang membuat kadang-kadang rumah ibadah itu tidak ramah Oke. terhadap orang-orang yang berbeda. Itu. Tidak ramah dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Oke. Kelompok-kelompok transgender, Oke. kelompok-kelompok teman-teman LGBTQ. Bagaimana mereka mau kenal Tuhan? Oke. Kita tutup pintu seakan-akan kita lebih suci, lebih baik dari mereka. Bukan kompromi, Betul. tapi sebuah ekspresi kasih yang tegas tentu. Oke. Toh mereka juga udah tahu. Oke. Ya dong, artinya Iya. mereka juga pasti udah merasa. Benar. Jadi marilah kita bangun sesuatu yang ramah tapi tentu tanpa kompromi. Iya. Bahkan saking ininya mereka berbeda di situ kan Bapak. Ada satu saya pernah lihat konten tuh mereka yang sejenis tuh beribadah. Iya. Nah, jadi mereka maunya kayak di tempat itu mungkin aku kurang diterima. Iya. Kita ya circle kita aja gitu. Iya, ya. iya, Segitunya Pak Ben ya. Kalau gue sih ya termasuk lah. Maksudnya siapapun gitu loh. Kayak ada orang satu kali orang nanya nih, dia orang salon dong. Orang salon. Iyalah. Biasa kan, salon kan. Biasanya apa aja nih? Iya, Ngomong iya, orang salon, ya. Kayak gitu. apa Iya, aja? Iya. Terus manajer artis. Manajer Iya. Cucok ya kan. Betul ya kan. Yang datang ke produser, sini kamu, nih kenalin Pak, nih Ah, kenalin bener. bapak aku, gitu. Bener. Senyum dong. Gua tahu. Yang pas mau duduk tiba-tiba tangannya ditaruh di hati. Iya. bener. Sorry. Benar. Dan kalau diri ayam. Nah, waktu itu ada dia yang dicukur tuh seorang pendeta. Jadi di kesempatan dong dia nanya, Iya. Oke. kalau orang kayak saya boleh nggak masuk ke gereja? Lalu Pak Pendeta bilang gini, asal dia orang dan manusia, dia boleh masuk. Iya. Oh iya ya. Tapi kalau kayak saya lah, ditanya, kamu tuh orang atau manusia bukan? Iya, bener. Ya udahlah, nggak ada masalah. Betul. Dan harusnya kita udah mulai terbiasa dengan perbedaan-perbedaan ekstrim ketika kita beribadah. Oke. Gitu. Tapi kalau orang yang ini kan nyalon kan, Nyalon. kalau orang yang nyalon terus masih nggak kepilih aja, boleh nggak ke gereja? Itu jangan. Justru dia ke gereja biar untuk ini Kampanye. suaranya, Pak. Justru dia makin sering. Dia kalau Allah enak aja lu ngerang gua suara gua. Iya. Ya, baru yang ngomong kata Tuhan pilih nomor ini. Pendeta di endorse. Tapi menarik banget nih Bang. Iya, Karena, iya. Justru yang kalau kayak gitu kita agak tidak agak mengucilkan kan. Iya. Tapi yang salutnya ini beberapa ini Pak Ben ada Iya. kayak teman kita yang berhijab, Iya. dia main ke gereja dan sering gitu. Iya. Alasannya nemenin teman. Jadi Ah. main ke mall kan. Gue pernah lihat di TikTok tuh. Itu Pak Ben sama yang kita tonton. Iya. Itu gimana tanggapan Pak Ben? Apakah harus dia Iya. lu lepas atribut lu dulu atau gimana Ya kira-kira? enggak, maksudnya itu kan gereja adalah tempat yang ramah. Iya. Pada dasarnya Yesus tidak hanya mencintai sekelompok orang, Oke. itu Kristen enggak. Iya. Yesus tuh mencintai semua orang, ya, gitu. Dan Yesus mencintai tanpa pamrih. Misalnya, Iya. waktu Yesus merubah air jadi anggur, Oke. ya kan di cerita tuh. Ada kok yang datang cuma buat mabok doang, Itu dia benar-benar. bukan buat mau ikut Yesus. Ada Benar, benar. karena Pasti anggur. itu temen-temennya Yaben. Iya, namanya Ben, benar. Itu datang buat mabok doang. Iya. Terus itu pula Amer. nggak ada SOP, nggak ada Benar, syarat benar. dan ketentuan berlaku. Benar. Ya nggak apa-apa juga. Benar, Cuma benar. memang sekarang sulit banget menemukan yang semangat itu. Iya, Dalam iya, artian, iya. lu mau datang dengan atribut, kita juga nggak berusaha mengkristenkan Iya, lu. benar. Lalu tiba-tiba kok kameranya ke situ terus. Apa nih? Tiba-tiba disuruh maju kesaksian. Iya. Orang datang doang. Iya, total closing loh. Benar, Kayak multi level menangin menangin klien. orang, klien. Iya. Benar. Tapi itu maksudnya pemandangan yang harusnya Harmonis, wajar. betul. Oh siapa aja boleh datang. Iya. Nyaman gak nyaman ya terserah. Betul. Gitu. Iya. Itu. Oke, sekarang kembali kepada KDR KDR tadi. tadi, Bang Iya. Bob. Benar. Boleh nggak seperti orang tua kami dulu? Iya. Terlalu frontal. Udah tahu ya, semua orang Batak, orang Ambon, orang Manado main pukul-pukul semua suami istri. Udah tahu semua orang itu. Mak bapak jangan nonton ya, nanti kalian teringat lagi. Saya dulu juga di GSP. Sama anaknya pun dipukul. Bener. Tapi nggak ada kami yang ngelapor. Kenapa Iya, sekarang orang ngelapor? Kenapa orang dikit-dikit abuse? Biasa aja ya. Mungkin orang dulu berpikir bahwa inilah implementasi tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Aku dulu ditampar guru pernah. Iya. Aku dicubit tete sampai biru. Sering Itu tuh. kayak nyalain kompor ya. Asli Pak Ben, Besar asli gitu. gitu. Tapi nggak ada yang Nggak ada ngelapor lapor, gitu. benar. Terus habis ngelapor, laporannya ditarik balik gitu. Itu ya kan? di Iya, iya ya. Kok bisa ya?
Ya itu sebenarnya dari kacamata kehormatan pernikahan itu Kehormatan sendiri, pernikahan bahwa Tuhan memprovide seorang yang menjadi pendamping, yang itu adalah sebuah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan juga. Ya. Jadi kalau kita pukul itu bukan pipinya dia, pipinya Tuhan juga, which is itu salah satu kepercayaan yang Tuhan kasih. Iya, betul. Itu kan kepercayaan gitu. Benar. Jadi harusnya di dalam iman Kristen clear dari sebelum menikah Oke. bahwa KDRT itu ya melukai hati Tuhan, melukai hati Tuhan dan menciderai semangat dari pernikahan itu. Makanya kan waktu kita mau menikah dalam iman Kristen ya, dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, dalam keadaan baik maupun gak baik, dia berjanji di hadapan Tuhan, jemaat dan di hadapan pendeta. Jadi kehormatan itunya, ya, makanya penyelesaiannya juga bisa secara internal, tidak juga secara hukum. Iya. Tapi kehormatan itu lebih penting dibanding tuntut menuntut. Tuntut menuntut. Gitu. Iya. Tapi di dalam Alkitab ada nggak sih KDRT ini, Pak Pen? Dari tadi gue coba cari-cari, mungkin gue belum ketemu. Iya. Tapi Mungkin kalau ada yang tahu ya komen aja. iya. benar, Tapi kasus-kasus laki-laki mengabaikan pasangannya Pasangan, wanita itu banyak. Oke. Contoh, Yesus kan jarang kisah bapaknya ya. Itu dia benar. Kalau kita lihat bunda terus di benar. mujizat pertama sampai waktu Yesus Iya, ketangkep, benar. di waktu Yesus dikubur kosong, lagi, betul, Yesus naik betul. nggak ada. Jadi Nggak ada. banyak banget Bapaknya itu masih hidup sebetulnya pas. masih Masih hidup. ada. Cuma makanya banyak banget laki-laki yang tidak berfungsi. Contoh satu lagi, waktu wanita kedapatan berzina, itu Ya, kan? tahu. Ya kan? Ya. Kan dibawa ke Yesus Dibawa ke wanita. Yesus. Kan berzina laki perempuan, mana laki-lakinya? Iya, yang dilemparin batu perempuan. Yang ngelempar laki-laki. Yang Yang mana? sudah pernah makan. Iya, itu dia. mana laki-lakinya? Iya, Gitu. ya. Makanya salah satu campaign gue tuh Ayah Hadir. Ayah Hadir. Sebenarnya untuk mendorong bahwa kita tuh butuh Tuhan Benar. supaya jadi laki-laki bertanggung jawab. Benar. Artinya kita nggak bisa sulit juga tanpa Benar, Tuhan, tapi benar. bertanggung jawab terhadap pasangan, pernikahan itu betul. salah satu esensi keimanan kita sama Tuhan. Jadi Ya. jangan sampai lebih jago nengking setan dibanding bilang saya. Itu dia. Kenapa namanya Ayah Hadir? Karena yang jalanin Pak Pendeta Yeri. Oke. Kalau yang jalanin Doyok, Ayah Kadir. Ya, kan gue berpikir daripada ayah jajan kan, Benar sih, benar. mendingan ayah hadir. dong. Ayah Hadir, iya, Ayah iya. Hadir itu yang termasuk Ayah Hadir itu teman kita Bang Tretan Muslim. Oh, Menemani teman anaknya bermain singa-singaan. Singa-singaan. Iya, Oh, Pak iya, Pendeta iya, juga iya. komen tuh. Iya, Komennya Ayah Hadir. Iya, Ayah Hadir. Benar, Makanya Pak Pendeta semua jangan sehat-sehat. sampai singa lebih banyak hadir dibanding bapaknya. Nah. Nanti pas pulang dipanggil om. Iya, jangan sampai iPad lebih banyak hadirnya daripada ayahnya ya Pak Pen ya. Betul. Dikasih iPad nangis sedikit. Bener. Jangan sampai anaknya malah curhat nyarinya teman-teman yang di iPad. Wah, bener. Kan belum tentu searah Iya. obrolan dan benar. pemikirannya. Obrolan. nanti. Benar. Gitu. Lebih enak ngobrol sama ayah dibanding temen di micet dong. Iya, benar. Saya sih micet nggak banyak ngobrol ya. Enggak. Langsung Aktivitas. nego. Langsung naik aktivitas. Kalau saya mohon maaf enggak kayak gitu Pak. Oh, iya. Aplikasi di HP saya cuma Jodoh Kristen. Jodoh Kristen tuh orang JPCC semua tuh. Kok bisa? Langsung segmented Langsung banget. segmented Pinter, iya, pinter. bener segmented. Cari yang langsung seagama. Iya, Gak usah langsung kulik-kulik LinkedIn-nya kan ada apa? Ya gitu-gitu. Kalau ini udah Anastasia, tidak mungkin dong. Tidak mungkin mikir yang lain. Anastasia depannya Gisela, nggak mungkin dong yang lain dong. Ya kan? Apalagi Hot Mauli. Udah pakem banget itu udah pasti Kristen gitu. Rumondang. Udah pasti kita nggak usah. Ini PDKT udah gampang. Ketemunya pasti sama Pardomuan. Bener atau Asintongan. Iya, tapi walaupun ada juga yang kayak gitu tapi carinya yang cewek lainnya. Kenapa tuh? Pengacara itu kan. Gimana? Hotman Paruta-Uta. Oh, iya. Hotman Paruta-Uta. Sukanya cewek Bali kan. Ya. Tapi itu kan cuman buat Konten lah. Konten lah. Ya kan Konten. istrinya cuma satu. Iya. Itu bagus juga Bagus, itu. bagus. Saya bela supaya saya masih bisa. Masih bisa memparodikan. aman. Benar. Iya, aman. Itu panutan. Panutan. banget. Oke. Iya. Oke. Terus apa, Bang? Oh, gue iya, pikir lu. gua. Iya, Nah lanjut. tadi ada ngomong itu akhirat segala macam. Heeh. Tapi
sebenarnya kan belum masih abu-abu kan Bang Bob? Oh, ada pertanyaannya tuh. Ada pertanyaannya. Coba. Ya, ini ada pertanyaan Pak Pen dari Mega. Loh, kok masih sempat, Bu? Oh, Mega Sonia. Ada nih, beberapa hari yang lalu, masa Bukan Mega Mendung. Iyalah, bukan Mega Bro. Kenapa pada saat Yesus ditanya kapan hari kiamat, beliau menjawab tidak tahu? Emang dia nggak tahu? Jadi Kenapa gini, nggak tahu? ini ada kontekstualnya. Jadi waktu itu ada yang nanya kan, Oke. hari kiamat tuh gimana sih? Iya. Lalu Yesus menjawab, hari akhir tuh akan datang seperti seorang pencuri yang datang malam-malam, sehingga nggak ada seorang pun tahu. Iya. Gitu. Baru dia tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Iya. Nah, makanya waktu kita ngomong zaman akhir, Tuhan itu mencoba mengurai cukup lebar sehingga kita tidak melihat dalam kacamata yang sempit. Oke. Contoh, biasanya kan akhir zaman kan serem ya. Serem-serem. Tobat. Biasanya Iya, takut. Sebentar lagi pengangkatan. Wah, udah yang horor-horor lah ya. Iya, jangan kan itu Pak Pen, ada film 2012 aja sempat Oh, tobat iya. saya tuh. 2012 saya rajin ibadah Bang, karena aduh bentar setahun lagi nih gitu. Ternyata di prank kan. Apalagi yang dari Alkitab. Nah, sebenarnya gini, kan kalau akhir zaman sebenarnya adalah misalnya gini, kayak kita mau ketemu Bapa di surga. Iya. Harusnya happy-happy, senang-senang. Benar. Nah, makanya Yesus mencoba menyampaikan satu angle tentang akhir zaman yang lebih natural. Bukan jangan digiring kepada ketakutan gitu. Makanya semakin hari kita nggak tahu, semakin kita enjoy dengan mengasihi Tuhan. Bukan semakin kita enjoy dalam membenah diri dan sebagainya. Dan akhirnya membuat pesan yang sebenarnya jadi blunder. Oke. Oh, makanya tuh make sense ya. Ungu bikin lagu kan, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Jadi dia pengen tahu spoilernya, misalnya 2024 nih. Jadi dia dari antaranya 2023 ya tobatnya. Iya. Jadi 2022 alkohol. Gitu. Sambil ngeliatin gitu 2024. Gitu ya kan. Itu mungkin kali ya Pak Pen? Iya gitu. Jadi supaya orang nggak ngakal-ngakalin. Iya, ngakal-ngakalin bahasanya. Iya. Bahwa enjoy lah dalam hidup, bahwa kalau kamu hidup enjoy dengan Tuhan, nggak perlu pusing kapan akhir zaman, kapan enggak. Benar. Karena kita sedang menghidupi sesuatu yang jauh lebih esensi dibanding kapan timingnya nih. Iya. Gitu. Ya walaupun kalau boleh request jangan besok Tuhan. Cicilan saya masih banyak. Saya belum Justru nikah. hilang dari cicilan dong. Iya, tapi belum nikah, Bang. Pengen gitu. Iya Pengen nih. ganti popok gitu kan malam-malam gitu. iya. Biar di komen juga nanti gue main sama anak gue. Mana Pendeta mata Eri. kreditnya? Asik. Oh bukan, ada komen pendeta ayah hadir. Iya. Pengen juga gue Iya, di komen. di komen kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau gini, gue pernah mendengar gitu ya. Oke. Agama itu kalau tidak memberikan rasa ketakutan kepada umatnya, Oke. umatnya itu tidak ada urgensi untuk bisa, karena gue takut nggak masuk surga nih, Oke. ntar makanya gue harus berbuat baik, gitu. Nggak ada urgensi untuk bisa melakukan hal-hal yang dikasih ketentuannya gitu, karena semua hukum pasti dikasih ketakutan supaya orang-orang yang berada di dalam hukum itu harus melakukannya. Kan banyak yang kayak gitu tuh kalau hukum. Nah ini kalau hukum dari kasih atau Alkitab sendiri Tapi itu gimana? asumsi, menakut-nakutin gitu. Karena kenapa asumsi? Karena lebih banyak diswing ke bisnis ketakutan. Mendapatkan keuntungan dari ketakutan, mendapatkan keuntungan membawa kepada kepentingan karena ketakutan. Which is waktu kita berhasil membuat orang takut, kita bisa mendirect apapun yang mereka punya. Semua sari-sarinya bisa kita peres, bisa waktunya, kita bisa ambil waktunya, kita bisa ambil uangnya, kita bisa ambil imannya, imajinasinya, keluarganya, semuanya. Makanya firman jelas mengatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu kontrol. Bahkan kalau kita pakai kata spesifiknya, itu sihir itu di situ. Sihirnya. Mengontrol dengan emosi ketakutan untuk membawa pada sebuah tujuan tertentu, termasuk pelayanan, termasuk hidup baik. Tapi kalau base-nya kontrol, jelas itu bukan semangatnya Tuhan. Karena trust lebih baik daripada kontrol. Tuhan percaya sama kita. Dia nggak kontrol kita dengan ketakutan. Orang yang sering mengontrol untuk kepentingan tertentu, yang which is ya itu masih dilakukan orang sampai sekarang. Iya kan, itu juga yang dari mana duitnya kan, dia juga salah satu itu kan. Ayo berbagi biar kamu dikasih lebih. Gitu. Oh, iya. Ternyata dikontrol. Ternyata saya punya teman sendiri Pak Pen, Iya. sorry saya potong. TKW. Iya. Duitnya banyak kan. Mau balik nih rencana ke Indo akhir bulan ini. Tabungannya nggak ada. Hilang, diiming-iming, ini rumah kamu ya di sini di Jawa sini. Ternyata nggak ada, itu penipuan gitu-gitu.
Jadi dia udah nginvest kayak Kasihan ya, padahal dia kasihan, kerja loh. kerja. di Jadi luar balik negeri sini loh. tidak ada tabungan. Ini kisah nyata. Ada orang yang diomongin gini sama pendetanya. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, sampai ketemu nanti kita di ICU rumah sakit. Aduh, serius. Dan itu nggak bercanda. Iya kan? Jadi Nanti- dia sumpahin ke Dia ICU menakut-nakuti sumpah langsung. serapah, iya. Oke. Iya, jadi itu real, nyata. Nah, dalam kesempatan ini saran saya tinggalin tuh gereja, tinggalin tuh Iya, pendeta. iya, iya. Ngapain? Benar. Bodoh kita kalau kita Iya. terus ada dalam kepemimpinan pendeta tersebut. Artinya dia mencoba mengontrol Iya. ketakutan kita, Iya. kemerdekaan kita sama istri sama anak-anak, Iya, kemerdekaan iya, kita iya. dalam mengelola keuangan. Hanya gara-gara perpuluhan. Tapi kalau udah bahasanya udah mulai ke situ, nanti kamu akan kecelakaan, nanti kamu akan rugi, gitu. Makanya orang bilang kalau kamu nggak bayar perpuluhan, ini contoh ya. Iya. Ini contoh. Contoh. Dan ini tidak general, tapi Oke. banyak yang maka akan ada belalang-belalang pelahap yang akan ngambil keuangan kamu. Pertanyaan saya, Yesus emang kurang harus tambah perpuluhan? Iya. Yesus kan cukup untuk menjaga kita semua. Iya, Nggak iya. perlu ada penambahan-penambahan. Iya. Itu kan melecehkan pada esensi Yesus itu Iya, sendiri. iya. Intinya jangan biarkan satupun, termasuk saya ngomong nih, Iya. mengizinkan untuk membawa kita kepada ketakutan-ketakutan Oke. tertentu Siap, sehingga kita melakukan ketaatan dasarnya ketakutan. Berhentilah kayak gitu-gitu. Kalaupun memang mau perpuluhan, ya karena memang Karena merdeka dan mengasihi merdeka dan Tuhan. mengasihi Tuhan. Kalau mau persembahan, ya persembahan. Persembahan aja, lakukan dengan sukacita itu yang Iya. kita bilang, bukan karena kita nanti takut ketemu di ICU. Oh iya, itu bahaya banget. Iya. Taunya ketemu di ICU, pendetanya yang berbaring. Karma dalam waktu cepat. Benar. Tapi bisa juga kayak gitu. Iya, Mungkin ya kan. Iya. Mungkin. Jujur nih baru dengar gua. Ada. Gua Ada, pernah ada apa-apain kayak gitu. dosen sih, bukan Iya. ini. Dosen kayak kita mau skripsian kan. Iya. Aduh, sebentar ya. Laptop bapak ini agak-agak ini rusak ininya layarnya. Kode-kode aja kita udah ngerasa kayak apaan sih lu? Kayak kita pengen nggak usah sama dia deh gitu. Iya, Kan iya. kode-kode gitu. Aduh, ada yang baru kayaknya gitu. Apalagi langsung Itu ada aja. emang? Ada, pernah ada. Oh, Bener gitu. dia nunjukin katalog Shopee Martin kan. Bagus yang ini ya gitu biar cepet di ACC. Coba kampusnya apa? Jangan. Jangan. Kampus teman. Oh, kampus teman, bukan dosen lo. Tidak lah. Termasuk mungkin ya awal-awal bisa terjadinya KDRT dari intimidasi itu. Intimidasi rasa-rasa takut yang coba di brainwash, dimainkan, digulung, di ini lagi sehingga orang berjalan dalam ketakutan. Begitu. Intinya ikut Tuhan. Kalau kita berjalan dalam ketakutan menuju ketaatan, kita sedang salah jalan itu namanya. Karena kemerdekaan sejati diberikan lewat cintanya Tuhan, bukan berdasarkan ketakutan. Dan cinta suami kepada istri. Iya. Tadi itu Pak enggak emosi dong sulut karena saya korannya cuma waktu satu. Durasi Pak, durasi. Nggak apa-apa sebenarnya Bapak meluk, tapi parfum dulu dong. Agak bau ya, agak bau terasi ya. Oke, nampaknya semuanya sudah Sudah, dijelaskan sudah jelaskan. dengan baik ya. Ya, Jadi dari- mari kita merdeka Merdeka banget. ya. Shalom. Teman-teman domba tersesat, kami mengencourage teman-teman untuk bisa bertanya, menanyakan apapun yang nyeleneh atau yang tidak bisa teman-teman tanyakan di gereja atau kepada pendeta saudara. Ya udah, tanyakan kepada kita. Atau saran pendetanya gitu, Ah. Pak Pendeta bisa nggak kacamata Pak Pendeta diganti kacamata gaya? Wah. Jadi Ya. bentuk-bentuknya aneh-aneh. Tanyakan apa Kacamata saja. hitam gitu kan, benar. Aduh, itu pendeta Pak Edi Murti. Boleh silakan pertanyaan apa aja. Bukan Stevie Wonder ya? Salam.